Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus saja kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tidak terhingga. Dialah zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Zat yang tidak ada sekutu baginya dalam segala kegiatan penciptaan itu, pengawasan, pengurusan dan pemusnahan. Dialah zat yang maha kuat dan juga tidak pernah membutuhkan pada siapapun, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya guru dan kiai setiap orang yang beriman. Siapapun yang mengikutinya pasti akan hidupnya tenang, bahagia, tahu mana panduan hidup, mana boleh dan tidak boleh, halal dan haram, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Serta orang yang mendurhakainya pasti hidupnya akan susah karena tidak tahu mana jalan keluar dari hidupnya, mana halal, mana haram yang diinginkan oleh Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya juga meninggal masuk ke dalam api neraka. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di Jumat yang penuh berkah ini insyaAllah, bahasan tentang Nawaqidul Iman, buku pembatalan keislaman atau keimanan. Dan kita sudah sampai ke poin ke-7 di halaman 51. Masalah kufur bisa berupa keyakinan, ucapan dan perbuatan. Sudah dijelaskan sebelumnya kalau keimanan itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan aplikasi dengan anggota tubuh. Itulah keimanan seseorang. Jadi dia ikrarkan bahwasanya Tuhannya ada, kemudian dia yakini dalam hati tentang kewujudnya, kemudian dia melakukan dan menjalankan apa yang diperintahkan. Baik itu dalam bentuk perintah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Begitu pula dengan kekufuran. Kufur itu juga punya masuk dalam 3 hal ini. Bisa dengan lisan, dengan keyakinan hatinya, dan juga bisa dengan aplikasi anggota tubuhnya. Perlu digarisbawahi satu hal Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta menyuruh kita beriman, artinya meyakini tentang dia, dan menjanjikan banyak hal untuk kita dengan beriman itu. Seperti misalnya firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga orang yang berbuat kepatuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan ini menjanjikan kepada kita kebersamaannya, dalam arti kata dia penuhi kebutuhannya, dia mudahkan keluar dari masalah yang sedang dia hadapin, dengan hanya bertakwa, patuh dan tunduk kepadanya, dan selalu berbuat kebaikan. Juga banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang beriman akan diberikan keamanan dalam kehidupannya, akan diberikan kehidupan yang lapang, gitu kan. Cuma syaitan biasa membuat kita ini merasa khawatir, nanti kalau saya sudah berpegang pada agama ini, mengerjakan perintah yang Allah perintahkan, dan saya meninggalkan larangan, nanti orang akan menjauh dari saya. Saya bisa kerja enggak ya, punya pendapatan enggak ya kalau saya beriman kepada Allah? Ini semua waswas syaitan, enggak boleh diiyakan. Justru terbalik, orang yang kufur kepada Allah, orang yang melakukan hal-hal yang haram, itu diancam oleh Allah dengan banyak sekali ancaman yang setiap dosa sudah disebutkan dalil-dalilnya. Zina ada hukumannya, riba ada hukumannya, dusta ada hukumannya, semua ada hukumannya. Artinya itu akan mendatangkan masalah buat dia. Dan puncaknya permasalahan itu adalah pada saat merata kesalahan yang terjadi. Saya ingin menitik beratkan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kemarau yang panjang menimpa Jakarta ini jangan dianggap hal yang biasa. Kalau dalam syariat kita ini ada pelanggaran yang sedang terjadi. Saya merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikannya, karena memang banyak hadis Nabi SAW yang berbunyi, misalnya kata beliau tidak ada transaksi riba yang merata, kezaliman yang merata, zina yang merata, kecuali Allah akan menahan air dari langit. Jadi kalau sudah keluar dari musim yang semestinya, maka itu berarti ada masalah nih. Di zaman Nabi SAW juga pernah terjadi. Padahal Nabi orang terbaik, sahabat-sahabat pada saat itu adalah orang-orang yang terbaik, lebih baik daripada kita pastinya. Tapi pernah terjadi kemarau itu, dan mereka bermuhasabah, mereka kembali, walaupun mereka adalah para sahabat. Ada dosa terjadi, ada pernah sahabat yang berzina, ada pernah sahabat yang mencuri, ada pernah sahabat yang mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi segelintir orang dari mereka sudah cukup membuat Allah menahan air dari langit. Bagaimana dengan kita yang merata luar biasa?
Solusinya adalah mereka mengerjakan sholat istisqa, mereka bertaubat. Sholat istisqa ini saya sudah sering sampaikan di hari-hari sekarang ini agar setiap masjid melakukannya. Udah nggak boleh ditunda semestinya. Dan sholat istisqa minta turun hujan dari langit, dimulai dengan bertaubat kepada Allah SWT, khatibnya berkhutbah. Kemudian baru sholat 2 rakaat. Ada juga riwayat lain yang mengatakan Nabi SAW sholat dulu, baru kemudian khutbah. Dan sholatnya seperti sholat id, 2 rakaat. Kemudian diikuti dengan takbir, 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Lalu kemudian imamnya menyadarkan manusia untuk bertobat kepada Allah SWT. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi dan akhirnya turunlah hujan selama sepekan tidak berhenti pada saat itu. Banyaknya kekeringan. Mungkin kalau Bapak Ibu masih mendapatkan air sekarang, maka itu adalah karunia Allah. Banyak orang subhanallah sekarang yang sudah kering, tidak bisa, harus membeli air-air yang ada. Dan ini kalau dibiarkan, tetap manusia pada kekufurannya, tetap pada kemaksiatannya. Ini kata ulama, azab itu ada tahapan. Ada peringatan kecil datang kepada individu. Ada peringatan yang sedang datang kepada masyarakat merata tapi masih belum menyiksa. Dan itu kalau dibiarkan kayak kemarau begini, tidak turunnya hujan, atau misalnya ada sesuatu yang membuat masyarakat merata merasakannya tidak nyaman. Kalau itu dibiarkan lagi, maka akan pindah pada puncak yang besar, akan datang masalah yang berat nanti. Dan Allah sudah menjanjikan buat kita dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Kalau saya tidak salah ini surah Hud ayat 117. Allah SWT mengingatkan, Tuhan Muhammad tidak akan pernah mendatangkan bencana, musibah yang merata, yang menyusahkan orang sementara mereka berbuat kebaikan. Jadi harusnya kita bermuhasabah. Kekufuran kepada kemaksiatan ini semua tidak ada manfaatnya, akan menyusahkan hidup. Sementara orang yang beriman, beramal saleh, menjadi orang baik di mata Allah, maka dijanjikan ketenangan jiwa, keberkahan dalam hidup mereka, dan seterusnya. Kita masuk ke poin bahasan kita. Salah satu tentu pelanggaran agama adalah kufur, dan ini puncak daripada pelanggaran ini. Dikatakan oleh penulis, jika iman adalah ucapan dan perbuatan, maka begitu pula kufur. Ia adalah ucapan dan perbuatan. Kufur adalah ucapan hati. Misal, mendustakan. Sebagaimana ia merupakan perbuatan-perbuatan hati seperti membenci, yang bertentangan dengan iman. Kufur adalah ucapan dengan lisan. Sebagaimana ia adalah perbuatan-perbuatan lahir dengan anggota badan, yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi bisa saja orang mengucapkan saya murtad, naudzubillah, keluar dari agama. Tidak boleh bermain-main dengan lisannya. Atau dia meyakini dalam hatinya Tuhan tidak ada. Seperti orang-orang ateis, walaupun dia namanya Muhammad atau Ahmad atau Aisyah, seperti kufur dengan hatinya, membenci Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik mengikrarkan dengan lisannya keimanan tapi hatinya benci, kufur juga. Atau orang yang melakukan perilaku-perilaku dengan anggota tubuhnya membawanya pada kekufuran, ya. Seperti memerangi Islam sendiri, misal merusak masjid, misal apa saja ya perbuatan, atau membunuh seorang muslim walaupun dia muslim, bisa membawanya pada tingkat kekufuran. Jadi ini semua harus dihati-hati karena bisa membawa seseorang pada kekufuran. Untuk lebih merinci definisi ini, kata beliau, kami katakan kufur boleh jadi adalah mendustakan di dalam hati. Dan kufur jenis ini pada orang-orang kafir adalah sedikit. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, karena Allah mengukuhkan rasul-rasulnya dan memberi mereka bukti-bukti dan ayat-ayat atas kebenaran mereka, yang bisa menegakkan hujjah. Hujjah itu argumentasi dan menepis alasan. Kufur bisa dalam bentuk ucapan dengan lisan, baik hati membenarkan atau tidak meyakini kekufuran lisan tersebut. Abu Thawr berkata, jadi kalau ada orang lisannya ucapkan kalimat kufur, walaupun hatinya tidak diikutkan, itu sudah cukup untuk membatalkan keimanannya. Kata Abu Thawr, dia berkata, ucapannya telah hadir seluruhnya. Maksudnya di sini ada tulisan yang diambil ucapannya. Seandainya dia berkata Al-Masih adalah Allah, dan dia mengingkari perkara Islam, dan dia berkata hatiku tidak meyakini sesuatu pun dari itu, dengan menampakkan itu dia adalah kafir, bukan mukmin. Jadi kalau ada orang dia bilang dia tidak yakin dalam hatinya kalau Isa anak Tuhan, tapi dia bilang dengan lisannya Allah punya anak Isa,
Makanya sudah sampai pada tingkat kufur. Pengucapan dengan lisan saja sudah cukup untuk itu. Ibnu Hazm berkata, ini ulama yang dari Spanyol ya, di masa kejayaan Islam dulu di sana, berkata di antara yang membuktikan bahwa kufur bisa dengan ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kisah tentang dua orang yang dari dulu zaman orang-orang sebelum kita yang terjadi dialog di antara mereka. Dua-duanya punya kebun, Allah berikan kebun. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irridtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Dan dia memasuki kebunnya sedang ia zalim. Salah satu dari orang yang diceritakan dalam Al-Quran ini adalah ada orang yang Allah berikan kebun yang luas, lebat buah-buahannya, pohonnya. Dia masuk dalam kebun tersebut dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, apa kezalimannya? Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi kebun ini pasti berhasil, semuanya akan lebat karena hasil karya saya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Gak ada perhitungan amal hari kiamat. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Jadi, kalaupun saya mati, walaupun saya tidak beriman ya, tentang hari kiamat, tetap aja saya masuk surga. Jadi dia dengan lisannya mengucapkan kufur, tapi dalam hatinya dia yakin dia akan diberikan manfaat oleh Allah SWT. Ini sudah cukup saja membuat dia kufur. Kawannya yang mukmin, teman sebelah kebunnya berkata pada saat mendengar perkataan tersebut, apakah kamu berkata kepadanya? Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, maksudnya sedang berbicara satu sama yang lain. Apakah kamu kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku. Ini orang mukmin yang bicara. Dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tak kala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah lah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Rabbku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebun-kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan dalam kurung petir di sini, membuktikan keajaibannya merusak kebunmu ini. Dari langit kepada kebunmu, hingga kebunmu ini menjadi tanah yang licin, maksudnya tidak ada kumuan sedikit pun. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya. Maksudnya akhirnya Allah betul-betul membinasakan kebun orang yang kufur tadi, sehingga akhirnya dia membolak-balikkan tangannya seperti penyesalan, tanda penyesalan terhadap apa yang telah ia belanjakan, yang telah belanjakan untuk itu. Jadi modal yang sudah dia kasih, menyesal, gimana bisa modal saya hilang semuanya. Sedang pohon anggur itu rubuh bersama para-parahnya, dan dia berkata, jadi rubuh semuanya dengan batang-batangnya, dengan tangkai-tangkainya, dengan penyangga-penyangganya, jadi hancur semuanya. Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Saksi bahasan adalah di awal-awal ayat di mana orang ini mengatakan kebun ini tidak akan pernah binasa, tidak ada Tuhan, tidak ada hari kiamat. Dan kalaupun saya yakin ini tidak akan hancurkan, ini upaya saya.
Dan kalaupun saya mati, tetap aja saya akan mendapatkan yang terbaik. Jadi ternyata dia kufur dengan kalimat lisannya. Ini contoh orang bisa kufur dengan lisan. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan itu. Dalam ayat tadi Allah memvonis syirik dan kufur meskipun dia mengakui Tuhannya. Karena dia ragu tentang adanya kebangkitan kembali. Ibnu Hazm juga berkata, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa di dalam Al-Quran terdapat pemberian nama dan vonis kufur secara pasti kepada orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang sudah dikenal. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ma'idah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengucapkan, berkata dengan ucapannya, walaupun hatinya tidak diikutkan di sini. Sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya, kalau iman itu harus disatukan satu sama yang lain. Iqrar lisan harus diikuti dengan keyakinan hati, harus diikuti dengan aplikasi dengan anggota tubuh terhadap apa yang diperintahkan oleh atau diyakini dengan hati tadi yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kufur, salah satu dari anggota tubuh ini, lisan mengucapkan atau hati meyakini atau anggota tubuh memperlihatkan perbuatan kekufuran, sudah cukup membuat dia kufur. Jadi beda dengan iman yang harus 3 anggota tubuh ini bersatu. Kalau kufur berbeda. Salah satunya saya sudah cukup untuk membuat orang itu kufur. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam surah At-Taubah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan dengan menjadi kafir sesudah keislaman mereka. Jadi kufur terjadi secara sah dalam bentuk ucapan. Jadi seperti saya kasih contoh tadi, kalau ada orang mengatakan saya murtad dari Islam, kalimat diucapkan, gitu. Itu sudah cukup membuat dia keluar dari Islam. Bercanda atau serius, gitu. Nggak boleh bercanda dalam hal seperti ini. Jadi masalah kekufuran ini berat. Ya. Ibnu Taimiyah berkata, mencaci Allah atau mencaci Rasulullah SAW adalah kufur lahir dan batin. Baik orang yang mencaci itu meyakini bahwa hal tersebut haram, atau dia menghalalkannya, atau tidak memiliki keyakinan. Ini adalah madhab fuqaha. Fuqaha itu ibu-ibu dan bapak sekalian adalah jamak daripada faqih, artinya ahli fikih. Ya. Dan ahli sunnah lainnya yang menetapkan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Di antara petunjuk bahwa kufur bisa berupa ucapan lisan adalah firman Allah tentang orang-orang munafik juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi pernah orang-orang munafik mengolok-olok Nabi SAW. Muhammad itu cuma ngarang-ngarang, Muhammad cuma janjiin palsu, Muhammad cuma begini di zaman Nabi SAW. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghardik mereka dengan menurunkan ayat Al-Quran. Kalau orang-orang munafik itu sudah kufur walaupun dengan lisannya saja mereka mengolok-olok itu. Ini masuk, Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau ada orang yang sudah menjalankan hukum Islam dan kita yakin dia sudah menjalankan, jangan pernah diolok. Orang pakai jilbab, tidak boleh orang yang tidak pakai jilbab mengolok orang yang pakai jilbab. Orang yang sholat, tidak boleh orang yang tidak sholat mengolok orang yang sholat. Karena mengolok ini berarti mengolok Allah sebenarnya. Karena orang itu sudah menjalankan hukum Allah. Itu sudah cukup membuat sampai pada kekufuran. Dan itu yang terjadi pada orang-orang munafik. Tidak boleh. Kalau ada orang sudah menjalankan hukum Islam, kita malah mesti mengatakan, Masya Allah ya, kamu sudah jalankan. Gitu. Kita katakan itu. Dan nanti mudah-mudahan satu waktu saya bisa ikutin. Jadi kita memang mendukung kebaikan itu. Sebab kalau kita mengistihza, mengolok-olok, sudah sampai seperti orang munafikin. Itu yang Allah sebutkan dalam At-Taubah ayat 65-66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang apa yang mereka lakukan itu, Muhammad itu ngarang-ngarang Al-Quran, diambil-ambil saja, Muhammad menjanjikan palsu. Orang-orang munafik mengatakan itu. Benar enggak itu nanti hari kiamat ada surga dan neraka? Tentulah mereka akan menjawab, jika kamu tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang apa yang mereka lakukan, kenapa mereka olok-olok dengan kata-kata, tentu mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja, jadikan sebagai bahan bercandaan.
Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah minta maaf karena kamu kafir sesudah keimanan. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang munafik divonis kafir oleh Allah karena lisan yang mereka ucapkan. Ibnu Taimiyah juga berkata, Allah memberitakan bahwa mereka kafir setelah mereka beriman, walaupun mereka menyangkal bahwa ucapan yang kami katakan tersebut tanpa diyakini oleh hati kami. Kami hanya bergurau dan main-main. Allah menjelaskan bahwa mengolok-olok ayat-ayatnya, ayat Allah adalah kufur. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hatinya menerima ucapan tersebut. Ibnu Nujaim berkata, ulama yang lain, barang siapa berbicara dengan kalimat kufur dengan gurau atau main-main, maka dia kafir menurut semua ulama. Keyakinannya tidak dilihat. Jadi walaupun hatinya, kita tidak tahu hatinya yakin atau tidak, begitu mengucapkan kalimat kufur, sudah cukup untuk dikatakan orang itu kafir gitu. Kufur bisa pula dalam bentuk perbuatan hati, karena perbuatan hati seperti cinta, tawakal, amalan hati maksudnya. Kan pernah saya jelaskan, kalau Bapak Ibu masih ingat, amal dalam ibadah itu ada dua ya. Ada amal ibadah lahir, ada batin gitu kan. Yang lahir ini seperti sholat, jihad, sedekah, jadi anggota tubuh kita lakukan. Yang batin ini cinta, tawakal, ikhlas dalam hati, gitu kan. Dikatakan kufur bisa pula dalam bentuk perbuatan hati. Tadi contoh-contoh dengan lisan sudah disebutkan. Bisa juga karena hatinya, walaupun lisannya tidak mengucapkan, karena perbuatan hati seperti cinta, tawakal, takut, dan harus ada di dalam iman. Seandainya dia membenarkan Allah dan Rasulnya tapi tidak mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia tidak beriman, akan tetapi kafir. Begitulah kufur. Bisa jadi seseorang membenarkan Allah dan Rasulnya, akan tapi dia membenci Allah dan Rasulnya, maka dia kafir karena kebenciannya kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang membenarkan Rasul Muhammad SAW tetapi membencinya dan memusuhinya dengan hatinya dan badannya, maka dipastikan dan tanpa ragu bahwasanya dia kufur, seperti orang munafik gitu ya. Jadi walaupun dia mengatakan iya kamu Rasulullah tapi hatinya benci, ini nggak benar nih, bukan Rasul gitu kan. Berarti sudah tidak diragukan kekufurannya gitu. Orang ikut sholat sama muslimin tapi ini semua bohong, ini nggak ada, karena terbawa arus saja gitu ya, maka itu sama kufur. Tidak meyakini bagaimana. Dan Ibnu Taimiyah juga berkata, jika hati tidak memiliki kebencian kepada perkara-perkara mungkar yang dibenci oleh Allah, maka ia kehilangan iman. Benci dan cinta termasuk perbuatan hati. Jadi Bapak Ibu harus bisa membawa hatinya. Kalau ada orang yang berbuat pelanggaran agama dan kita sudah tahu itu pelanggaran, bukan tidak punya ilmu, oh ini haram nih, maka kita harus membenci itu. Nggak boleh kita dukung. Jangan didukung. Hati-hati, banyak ibu-ibu pakai jilbab tapi anak gadisnya nggak dipakai jilbab. Kenapa nggak pakai jilbab? Nah, ibu saya masih larang. Kenapa dilarang? Apa alasannya nih ngelarang? Takut anaknya nanti nggak laku, nggak nikah. Subhanallah. Ya. Semua manusia ada jalan hidupnya sendiri, bukan kita yang tentuin, gitu kan? Orang tuanya itu hanya sekedar dijadikan oleh Allah tanda kutip memang punya hubungan dengan hukum Allah, sistem yang sudah ada, bukan kita. Nggak boleh kita membenci itu, karena nanti khawatir kita membencinya, gitu kan? Kalau orang hanya sekedar mungkin menganggap ya sudahlah, nanti mungkin karena kejahilan dianggap anaknya sambil habis nikah baru nikah, mungkin masih ada jalan. Tapi kalau dia membenci sendiri itu perbuatan, atau nanti anaknya membenci itu, pada saat dia suruh anaknya berjilbab sudah nggak mau, anaknya membenci, itu membenci perintah Allah, ini masuk dalam perbuatan kekufuran hati. Jadi nggak boleh gitu. Buat mereka suka dengan ibadah-ibadah itu. Ini nanti semua ya secara zahir seakan-akan ada penekanan, tapi sebenarnya ini nanti akan membawa Bapak Ibu kepada sebuah titik, yaitu memang yakin dengan kebenaran dan menolak kebatilan. Emang begitu. Dan yang benar semua di mata Allah dan Rasulnya, yang salah di mata Allah dan Rasulnya. Sehingga hidup seseorang itu betul-betul menjadi mukmin yang murni gitu. Ibnu Taimiyah berkata di tempat yang ketiga, maksudnya di sisi yang lain ya, di tulisan beliau, berimannya hati kepada kebenaran yang diberitakan para rasul bukan hanya sekedar mengetahui hal itu, karena seandainya dia mengetahui dengan hatinya bahwa ia benar,
tapi dia membencinya dan membenci Rasul yang membawanya serta membenci Allah yang mengutusnya, memusuhi hal itu, menyombongkan diri atas mereka, menolak tunduk kepada kebenaran tersebut, maka orang ini belum beriman yang menyebabkan meraih pahala akhirat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil untuk masalah di atas. Dia berkata hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah, disebutkan dalam surah An-Nahl 106, 109, 106 sampai 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Sebelum saya baca terjemahannya, ayat ini sebenarnya turun kepada seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini Bapak Ibu sekalian, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah adalah budaknya Abu Jahal di Mekah. Karena beriman kepada Allah, maka oleh Abu Jahal, Sumayyah sama Yasir disiksa, terus disuruh kufur. Tapi karena menolak, tetap beriman kepada Allah, maka oleh Abu Jahal, Sumayyah dibunuh dan Yasir dibunuh. Dan ulama sepakat mengatakan orang yang mati syahid pertama dalam Islam adalah Sumayyah dan Yasir ini kan gitu. Anaknya Ammar waktu itu di bawah umur 10 tahun, 9 tahun. Melihat ayahnya dibunuh depan matanya, maka Ammar ini disiksa juga oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengatakan, wahai Ammar, saya tidak akan membunuhmu seperti kedua orang tuamu, tapi saya akan membunuhmu pelan-pelan. Sampai kau merasakan lebih berat daripada kedua orang tuamu di umur 9 tahun. Maka karena tidak tahan siksaan yang sakit sekali pada saat itu, maka Abu Jahal selalu bilang, saya tidak akan lepas sampai kau mengatakan kau kufur kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Maka dia pun mengatakan, saya tidak mengikuti Muhammad, kata Ammar. Lalu kemudian Abu Jahal tidak puas, lewat seekor unta. Lalu kata Abu Jahal, saya tidak lepas kau sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka dia pun mengatakan, unta ini Tuhan saya. Selesai, pada saat itu Abu Jahal meninggalkan, tapi kedua orang tuanya sudah mati. Ammar pun menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, keadaan saya begini nih. Orang tua saya dibunuh, Anda masih bisa lihat darahnya masih ngucur, dibunuh depan mata saya dan saya disiksa. Ini lihat badannya semua memar-memar berdarah. Saya dipaksa. Saya mengucapkan tidak mengikuti ajaran Anda dan saya menganggap saya mengatakan unta yang lewat adalah Tuhan saya karena Abu Jahal paksa. Kata Nabi SAW, kalau kau disuruh lagi oleh Abu Jahal besok lakukanlah. Maksudnya apa di sini? Orang kalau mengucapkan dengan lisannya kufur dan memang dia ucapkan dengan olok-olok, dengan bercanda, ya, dengan sengaja, maka itu terjadi kekufuran. Tapi kalau orang dipaksa seperti kasus Ammar, ini nggak terjadi kekufuran. Karena dia dipaksa, dia disiksa, kondisinya lain. Lisannya terpaksa mengucapkan. Tadi kan kita bahas kalau lisan diucapkan maka bisa kufur. Tapi ada batasannya. Pada hal yang sengaja dia ucapkan, baik bercanda, baik mengolok-olok, nggak ada sesuatu indikasi yang membuat dia harus melakukannya, nggak ada. Kecuali memang kemauan dia sendiri. Beda dengan Ammar. Jadi saya jelaskan dulu sebab turunnya ayat ini, sebab nuzulnya, supaya pada saat kita baca terjemahan difahamin. Jadi memang turun kepada sahabat yang mulia ini. Kalau orang dipaksa, dia harus mengucapkan kematian depan matanya dan hatinya tidak menyukai itu. Lisan hanya mengucapkan karena terpaksa, maka tidak masuk dalam kekufuran yang kita jelaskan tadi. Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Si Ammar tadi bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in. Dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpahnya dan baginya azab yang besar. Dia memang mau dengan itu, dia mengucapkan, dia meyakini dengan hatinya. Yang demikian itu disebabkan karena sungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih daripada akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai.
pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Ada satu hal saya ingin korek di sini ya, supaya coba Bapak Ibu dobrak itu kalau ada dalam diri kita. Misal gini, kita kalau masih malas ibadah, kita kalau masih orang ceramah, orang jelasin masalah agama, setengah masuk, setengah enggak, malas berbuat ibadah, masih terbuka pintu-pintu dosa, masih terbuka kecenderungan untuk pelanggaran. Ini semua karena kurangnya ibadah kita sebenarnya. Kurangnya ibadah. Jadi porsi ibadahnya harus dinaikkan. Jadi misal selain kita meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, kita juga harus bisa meningkatkan kualitas ibadah. Coba muhasabah, selain dosa yang kita kerjain, ingat apa nih dosa saya, beristighfar kepada Allah. Terus ibadahnya itu ditingkatkan. Memang harus dipaksain. Nanti jadi seperti orang yang lagi tenggelam dengan air, orang kata ulama, orang yang sedang tidak khusyuk ibadah, malas ibadah, masih cenderung buat kemaksiatan, dia sebenarnya masih ada genangan dosa dan kurangnya kadar pahala yang bisa mendongkrak dia keluar dari air yang sedang menggenangi tubuhnya. Dia harus melakukan dua hal. Air ini harus dihabiskan dengan cara melakukan dua hal. Yang pertama, dia beristighfar kepada Allah, dan istighfar itu kata ulama ibaratnya dia sebenarnya sedang membuat lubang dari dalam ya, supaya air itu merosot ke dalam, dan berdongkrak amal soleh adalah dia sedang mengangkat dirinya keluar dari genangan air itu. Jadi harus dua hal berimbang. Nanti akan ada sebuah titik di mana Bapak Ibu kalau lakukan itu, memperbanyak istighfar, menutup pintu-pintu dosa ini, lalu meningkatkan jumlah kualitas sedekah ibadahnya. Misal sedekahnya, kalau selama ini Ibu dan Bapak cuma sedekah pada saat ketemu orang, sekarang enggak, coba jadwalin walaupun Rp1.000 per hari. Tapi tiap hari ditambah kualitasnya, gitu kan. Kalau dulu kita masih sholat wajib saja, ataupun kalau sholat hanya sekedar membaca surah dengan buru-buru, sekarang kita coba naikkan kualitasnya dengan membaca surah, ruku, sujud dengan lebih tenang, tumaknina, paksain, harus ubah kualitasnya. Kalau sudah bagus, maka pindah kepada surah yang lebih panjang. Kalau sudah bagus yang wajib, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Nanti Bapak Ibu akan sampai kepada sebuah titik nanti di mana merasakan kelapangan dada yang luar biasa. Kayaknya hidup ini plong aja, enak. Karena sudah tidak ada genangan air itu, tidak ada lagi bebannya. Kita udah keluar dari situ, keluarnya di situ karena adanya dosa tadi yang harus dihilangkan air itu, gitu kan? Dan juga dengan mendongkrak kualitas amal saleh. Nah nanti akan tiba satu titik nanti, di mana kita tidak jadwalin pun malam terbangun tengah malam. Dan rasanya nyaman saja, tahajud, langsung bangun tahajud. Setiap hari tiba-tiba jadi nyaman untuk membaca Al-Quran. Jadi ibadah itu menjadi sebuah program, jadi dengan sendirinya. Dan itu selama masih ada genangan air tadi penghambat, tidak bisa, susah. Kalau ini Allah ceritakan dalam Al-Quran seperti orang yang kufur dan orang yang fasik itu seperti di dalam lautan dan kegelapan lautan. Mereka nggak bisa melihat. Buka mata pun gelap lautan itu di dalam. Mereka harus keluar dari lautan itu, gitu kan? Keluarnya ini harus dengan, kalau dalam agama tadi saya bilang, dia beristighfar kepada Allah. Sebenarnya istighfar ini kalau bahasa lainnya gini, dia sedang meminta pertolongan pada orang yang ada di atas air untuk menariknya, mengakui kesalahannya. Kemudian dia berbuat ibadah, itu adalah dia berusaha berenang untuk keluar dari lautan tadi. Nanti Bapak Ibu akan sampai kepada sebuah titik, betul-betul terasa nyaman sekali ibadah itu, nyaman sekali, dan rasanya jijik kalau melihat kemaksiatan itu. Kayak apa sih? Kenapa sih orang buat gitu? Akan muncul nanti pada tingkat itu. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita sudah membersihkan dosa kita dengan berbanyak istighfar kepada Allah, dan ibadah yang sudah kita kerjain tingkatin kualitasnya. Sudah kerjaan wajib, tambah kualitas khusyuknya, sudah pindah ke amal sunnahnya, terus begitu. Jadi selalu ada jadwal dan harus dipaksain ya, buat jadwal. Ambil semua kira-kira terlintas di benak kita, ibadah apa saja, sedekah, jadwalin tiap hari mencari orang. Lihat orang susah, jangan tunda. Syaitan mengatakan masih ada orang depan, tidak, berhenti mobil kita, mampir sebentar, kasih orang itu, gitu kan? Baru pergi. Jadi memang kita jadwal paksain. Nanti kita akan sampai pada sebuah titik sekali lagi di mana plong sekali dada, hidup ini kayak nyaman. Ya, kita melihat semuanya jadi kecil dunia ini dan rasanya rindu dengan akhirat. Itu begitu nanti. Dari situlah puncak keimanan tuh.
Nah ini banyak orang tidak tahu. Orang berpikir, ya sudahlah, amal soleh ya begini saja. Tetap aja akan ada ininya, akan ada itunya, akan tetap terbuka pintu kemaksiatan. Tidak, itu akan sebuah titik nanti di mana kita seperti sampai kepada level aman. Keamanan itu nanti akan membuat kenyamanan luar biasa. Orang semua suka dengan kita. Kita juga jadi hidupnya nyaman. Rezekinya tidak terputus-putus. Nggak ada masalah. Karena memang sudah begitu. Orang beriman itu sudah dijanjikan sama Allah. Lahumul amn. Mereka pasti punya keamanan. Nah kalau kita beriman dan belum sampai situ berarti ada yang ganjal nih. Masih basah bajunya dengan tadi masalah-masalah ayat kemaksiatan itu. Dan dia harus berusaha untuk keluar dari situ. Allah menjelaskan bahwa mereka berhak meraih ancaman karena itu. Maksudnya orang-orang yang Allah menyebutkan orang yang kufur kepada Allah setelah beriman kepadanya. Allah menyebutkan ancaman di akhirat. Kemudian dia berfirman, An-Nahl 107, Zalika bi'annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan karena sungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih dari akhirat. Ini yang tadi saya titik beratkan ya. Jadi kalau kita masih mencampur baurkan antara dosa dengan ketaatan, membuat ketaatan kita tidak maksimal, dosa kita tetap berjalan, maka kita seperti orang yang tidak merasakan iman itu, biasa saja. Ya paling kesentuh itu saja. Tapi kalau sampai pada tingkat betul-betul kita sudah membersihkan diri kita, bahasa banyak lah ya, hijrah 100% lah, berusaha mengerjakan semua ketaatan dengan memaksakan diri, ambil kualitas-kualitas yang terbaik, yang paling afdal, tinggalkan semua kesalahan, tutup semua pintunya, maka nanti sampai pada tingkat aman tadi. Allah menjelaskan di sini khusus bagi orang-orang yang di akhirat nanti mendapatkan hukuman, itu karena mereka lalai, ya, mencintai dunia melebihi akhirat. Maksudnya masih, ya nggak apa-apa deh, haram loh itu, ya nggak apa-apa deh, mumpung masih muda. Jadi dia sengaja jerumuskan dirinya pada yang haram. Kenapa? Ini bukan masalah muda atau tua ini. Permasalahannya mengganggu kenikmatan iman itu. Dan iman itu punya kenikmatan nanti. Nikmat sekali kalau Bapak Ibu sudah sampai pada tingkatan itu. Plong, tidak ada rasanya nyaman. Dan terbuka depan mata kita tuh banyak sekali peluang-peluang tuh. Nanti ada orang miskin lewat, mata kita tiba-tiba ngelihat tuh orang. Kita kayak lihat itu mau bantu tuh. Azan itu walaupun lagi macet, kita dengar azan itu. Kedengaran di kuping kita jelas. Kayak ada peringatan untuk berhenti mampir. Dan mudah. Untuk berhenti itu gampang, jadi terbuka pintunya. Tapi kalau kita masih menahan, masih menganggap remeh, sudahlah nggak apa-apa, nanti aja sholatnya tunda. Akhirnya kita anggap remeh sendiri ya. Kita tidak bisa sampai kepada level aman itu. Padahal itu ada puncak kenikmatannya nanti di situ. Allah menjelaskan bahwa mereka berhak meraih ancaman karena itu, karena mencintai dunia melebihi akhirat. Dan sudah dimaklumi bahwa masalah membenarkan dan mendustakan, ilmu dan kejahilan bukan termasuk masalah cinta dan benci. Mementingkan dunia atas akhirat bisa jadi disertai dengan ilmu dan pembenaran bahwa kufur merugikan di akhirat dan bahwa dia tidak memiliki bagian atau balasan baik di akhirat sana. Ibnu Taimiyah juga berkata, untuk lebih menguatkan paragraf sebelumnya, terkadang hati mengetahui kebenaran dan membenarkannya hanya saja karena hasad, ya, penyakit hati dan kesombongan yang juga ada di dalam hati membuatnya menolak, berserah diri, tunduk dan cinta. Jadi ada banyak penghambat-penghambat dan memang harus orang sadari masalah itu. Penyakit-penyakit hatinya, males lah, hasut lah, iri dengan orang, sehingga membuat dia cemburu kenapa orang yang mendapatkan. Jadi dia menghambat sendiri, dia sampai pada level kenikmatan iman itu. Ibnu Hazm menetapkan bahwa kufur tidak terbatas pada sikap mendustakan semata. Dia berkata, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 25 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. فكيف إذا توفتهم الملائكة تضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, maksudnya kepada kekafiran setelah dapat hidayah, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa
dan memanjangkan angan-angan mereka. Syaitan lah yang membuat mereka meyakini masih bisa lah terjerumus dalam dosa, nggak apa-apa lah, nggak inilah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik. Dalam kurung bisa bermakna orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, maksudnya orang-orang Yahudi. Ini kejadian pada saat di Madinah. Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Jadi kisah dalam ayat ini adalah orang munafik di Madinah yang mengaku Islam dengan lisannya, tapi datang kepada orang-orang Yahudi dan mengatakan, kami bersama kalian kok. Kami bersama kalian, gak usah khawatir. Kami bukan bersama kaum muslimin. Tapi kalau mereka ke kaum muslimin, mereka mengatakan kami muslim. Yahudi itu kafir, Yahudi itu begini, ya itu begini. Tapi kalau sama orang Yahudi berkata lain gitu kan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa kufur tidak terbatas pada sikap mendustakan semata. Jadi bisa saja orang mendustakan dalam hati, tapi ada juga orang dengan perilakunya bisa sampai pada tingkat kufur. Apa perilakunya orang munafik? Dia datang kepada orang mukmin mengaku beriman, dia datang kepada orang kafir mengaku juga bagian dari mereka. Gitu. Allah dalam ayat ini menjadikan mereka kafir, murtad setelah mereka mengetahui kebenaran dan setelah hidayah Allah menjadi jelas bagi mereka dengan ucapan mereka kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka katakan. Allah mengabarkan bahwa dia mengetahui rahasia-rahasia mereka. Allah tidak menyatakan bahwa mereka mengingkari. Justru rahasia mereka adalah membenarkan petunjuk yang telah jelas bagi mereka. Barang siapa yang apa nih? Iya. Ini terjemahannya kurang tepat ya. Barang siapa yang sesuatu itu telah jelas baginya, mananya itu dicoret saja ya. Barang siapa yang sesuatu telah jelas baginya, maka dia tidak mungkin mengingkari dengan hatinya sedikit pun. Kufur bisa dalam bentuk amal lahir seperti berpaling dari agama. Jadi contoh tentang kufur dengan lisan sudah, bisa kufur dengan hati seperti orang-orang munafik. Mereka dengan lisannya mengatakan beriman. Juga bisa saja dengan perilakunya mereka ikut sholat muslimin tapi hatinya kufur. Bisa juga dengan amal lahir yang kelihatan seperti berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah telah memvonis orang-orang yang menolak mentaatinya dan menolak mentaati Rasulullah SAW. Ketaatan bukan sekedar membenarkan saja. Kufur bisa dalam bentuk amal lahir seperti berpaling dari agama Allah. Allah telah memvonis orang yang menolak mentaatinya dan menolak mentaati Rasulnya dengan kekufuran maksudnya di sini ya. Ketaatan bukan sekedar membenarkan semata, tapi harus dengan aplikasi anggota tubuh. Allah berfirman surah Al-Imran ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul atiiullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah hai Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyuruh Nabi SAW sampaikan kepada seluruh muslimin untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Apa saja, disuruh jihad, disuruh sholat, disuruh ikhlas, semua amalan ibadah itu harus digabungkan semua. Kalau ada orang yang menolak untuk mentaati perintah Allah dalam bentuk anggota tubuh pun, maka Allah mengatakan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Allah vonis mereka dengan kafir di ayat ini. Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu penulis buku tafsir yang terkenal, tafsir Quran Al-Azim, berkata tentang ayat ini menunjukkan bahwa menyelisihi jalan Rasulullah SAW adalah kufur. Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki ciri demikian walaupun dari dirinya dia mengklaim bahwa dia mencintai Allah dan mendekatkan diri kepadanya sehingga dia mengikuti Nabi yang ummi, penutup para Rasul dan Rasul Allah kepada seluruh jin dan manusia. Jadi yang ingin ditetapkan di sini adalah kalau ada orang yang mengatakan saya cinta Allah dengan hatinya, tetapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari dia tidak menerapkan apa yang Allah perintahkan, mana
bukti kalau cinta dalam hatimu itu benar. Sementara perilaku, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencintai seseorang, kita mengatakan saya cinta sama dia, tetapi ternyata kita selalu melakukan perbuatan yang dia tidak suka, berarti tidak cinta namanya itu. Pastilah kalau orang cinta dengan seseorang, dia akan cari perbuatan apa yang membuat orang itu suka. Dia, misalnya ibu-ibu cinta sama suaminya, makanan apa yang disuka dihidangkan, penataan rumah seperti apa yang dilakukan. Suaminya cinta sama istrinya, istrinya suka apa dihadiahkan, diberikan. Kan begitu, tidak mungkin cinta tapi suka membuat marah. Itu tidak benar, bukan cinta sebenarnya. Jadi harusnya begitu. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, ada orang yang kufur dengan perilakunya. Bagaimana contohnya? Dalam ayat tadi diceritakan itu, kalau seandainya dia mengatakan saya cinta Allah dan Rasulnya, tapi kehidupan sehari-hari semuanya pelanggaran yang dilakukan, atau yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ada orang suka ibadah tapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah ada contoh dari Allah. Gak ada perintahnya tapi dikerjain sama dia. Bagaimana bisa dihubungkan antara perilaku yang tidak disukai atau tidak diperintahkan dengan cinta? Gak mungkin. Berarti perilaku yang dia lakukan ini tidak mentaati Allah dan Rasulnya yang dia cintai. Itu sudah cukup bisa membawa kepada pelanggaran kekufuran gitu. Al-Khallal mengutip dengan sanadnya kepada Al-Humaydi, di mana dia berkata, aku dikabari ada satu kaum yang berkata, barang siapa mengakui sholat, zakat, puasa dan haji, tapi dia tidak melakukan apapun darinya sehingga dia mati, atau dia sholat sambil bersandar dengan punggungnya membelakangi Ka'bah sampai dia mati, maka dia adalah mukmin selama tidak mengingkarinya, jika dia mengetahui bahwa dia meninggalkan hal tersebut dalam imannya. Jika dia mengakui kewajiban-kewajiban dan menghadap kiblat, maka aku berkata ini merupakan kekufuran yang jelas. Jadi maksudnya Al-Khallal ini memberikan penjelasan. Ada orang bilang nggak apa-apa tidak sholat, nggak apa-apa nggak zakat, nggak apa-apa nggak puasa, nggak apa-apa nggak jalankan Islam, kan gitu. Dianggap begitu nggak masalah. Atau ada orang yang sholat membelakangi Ka'bah, dikasih contoh ya sama dia, maksudnya lain, kiblat Ka'bah ke sana dia menghadap membelakanginya dengan alasan yang penting saya sholat. Jadi dua sisi ya. Ada orang yang tidak sholat, tidak zakat, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama Islam, tapi dia vonis dirinya muslim. Atau ada orang melakukan perbuatan yang bertolak belakang, misal dia sholat tapi nggak hadap Ka'bah, dia menganggap ini sisi yang lain. Dia menganggap nggak apa-apa lah, yang penting saya sholat. Mau salah kiblatnya nggak masalah, mau tutup aurat atau enggak, mau wudu atau enggak nggak masalah. Gitu. Kalau orang seperti ini, ada orang yang mengatakan kalau orang ini tidak mati, kalau dia mati nggak masalah, bisa masuk surga. Kata beliau ini pemahaman yang salah sekali. Ini ya kata beliau tidak diragukan lagi. Aku berkata kata dia, ini merupakan kekufuran yang jelas kepada Allah dan menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasulnya serta kesepakatan kaum muslimin, karena Allah telah berfirman. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang lurus itu, yang bisa selamat itu adalah mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan dengan demikian dan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Kurang lebih begitu terjemahannya. Jadi orang harus kalau mengaku beriman sama Allah, ya dia aplikasikan dengan anggota tubuhnya. Kalau dia menolak mengaplikasikan, berarti bisa kekufuran, gitu kan? Bisa membawa dia pada kekufuran. Apalagi dia kalau sampai mengolok-olok, ya. Dan ini berbicara masalah kewajiban ya, ibadah wajib. Tapi kalau ibadah sunnah tentu masih ada pilihan. Kita bicara masalah ibadah wajib, karena ini hubungan sekarang antara kekufuran dengan perilaku sehari-hari. Kalau kewajiban dia pungkiri, dia tinggalkan, maka sebagian ulama memvonis ini kalau dia tinggalkan dengan cara sudahlah ini nggak ada ibadah, nggak usah dikerjain, maka ini bisa sampai pada tingkat kekufuran, ya, tingkat kekufuran. Ishaq bin Rahawai berkata, di antara yang mereka sepakati takfirnya dan takfirnya maksudnya pengkafirannya, dan mereka menetapkan hukum bahwasanya dia kufur atasnya, sebagaimana mereka menetapkan hukum atas orang yang mengingkari, adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari sisi Allah, tapi dia membunuh seorang nabi atau membantu untuk membunuhnya, sekalipun dia berkata membunuh seorang nabi adalah haram, dia tetap kafir. Jadi ada perilaku-perilaku dalam Islam, walaupun dia mengaku beriman, itu sudah pasti memvonis dia keluar, seperti membunuh seorang nabi, dikasih contoh. Padahal dia tadinya mengaku beriman, gitu kan? Atau membunuh orang beriman dengan etikat bahwasanya ya ini orang beriman pun tidak apa-apa, nggak masalah, halal darahnya.
maka bisa sampai pada tingkat kekufuran semua. Makanya orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, membom sana sini, membunuh, pokoknya siapa yang tidak sepaham dibunuh semuanya. Maka itu divonis oleh ulama dengan jamaah takfiriyin, jamaah yang mengkafirkan dan mereka bisa pada tingkat kufur, gitu kan? Karena mereka menghalalkan darahnya orang, bagaimana caranya? Tanpa ada alasan syar'i. Beda kalau ada alasan syar'i. Kita bicara ini kalau semua dilakukan tanpa ada udzur syar'i. Tadi saya kasih contoh Ammar bin Yasir, ada alasan syar'inya. Kenapa dia mengucapkan kalimat kufur dan tidak jadi kufur? Karena dia memang dipaksa akan dibunuh. Kalau tidak ada sebab, tidak ada apa, lalu mengucapkannya, maka sampai pada tingkat kufur. Sama orang sengaja tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajiban tanpa ada alasan, badannya sehat, dia bisa bertanya kalau tidak tahu apa alasannya tidak dikerjakan, gitu kan? Kalau mau mengatakan dia bodoh, terbuka sekali pintu-pintu untuk belajar, bertanya. Sekarang media bisa baca, nggak ada udzur. Hari kiamat dia kalau meninggal, kenapa kau tidak sholat? Oh, karena saya malas. Bagaimana caranya? Nggak nyambung, gitu kan? Itu kewajiban dari Tuhan. Jadi nggak bisa ini, nggak harus difahamin poin ini. Harus dia bisa kerjakan. Kalau kewajiban, beda dengan sunnah ya. Gitu. Ibnu Taimiyah berkata juga dalam surah An-Nur 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Dan mereka sebagian berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Jadi mereka tidak mau ikuti kewajiban-kewajiban. Kami beriman, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah, tapi nggak mau jalankan kewajiban-kewajibannya. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, kata Allah. Tidak dihitung beriman, ya beriman yang mentaati sudah. Jangan setengah-setengah, beriman ya jalankan, terutama berhubungan dengan masalah kewajiban. Dan kata-kata at-tawalla di sini atau at-tawalli yang dikatakan thumma yatawalla fariqum minhum, dalam ayat ini adalah berpaling dari ketaatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpaling dari kepatuhan, disuruh ini nggak mau, dilarang itu tetap dilanggar gitu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fatih ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum 'adzaban 'alima. Kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka dan mereka menyerah akan masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kau telah berpaling sebelumnya, maka niscaya dia mengadab kamu dengan adab yang pedih. Jadi misalnya gini, maksud ayat ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang yang sudah beriman, akan datang tiba saat nanti di mana kau akan disuruh berperang membela agama Allah nih, jihad. Misal tiba-tiba diserang, misal dibutuhkan untuk membela kaum muslimin di satu wilayah, itu akan ada panggilannya. Kalau kalian melakukan itu, kalian akan dapatkan apa yang dijanjikan. Tapi kalau kalian berpaling, sudah tahu itu kewajiban, maka akan datang azabnya Allah. Kenapa ditinggalkan? Apa alasannya? Nggak ada alasan meninggalkan kewajiban. Dan kita tahu lari dari medan perang secara sengaja itu adalah dosa besar, bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran kalau dia memungkiri itu, ya, semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 31 sampai 32. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Qur'an dan tidak mau mengerjakan salat, tapi dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang meninggalkan perbuatan ibadah yang wajib, gitu kan. Dari sini maka diketahui bahwa berpaling bukan mendustakan, akan tetapi ia berpaling dari ketaatan, tidak mau patuh. Manusia wajib membenarkan Rasulullah dalam beritanya dan mentaatinya dalam perintahnya. Membenarkan adalah lawan mendustakan, ketaatan lawannya adalah berpaling. Oleh karena itu Allah berfirman, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya. Saya ulangi, paragraf ini penting ya. Dari sini maka diketahui bahwa berpaling bukan mendustakan. Beda orang yang memang mengatakan tidak ada sama sekali. Ya. Dengan orang yang berpaling hanya tidak mau mengerjakan. Ada perbedaan dasar antara berpaling dengan mendustakannya. Akan tetapi
ia adalah berpaling dari ketaatan, sengaja meninggalkan kepatuhan yang sudah jelas. Manusia, walaupun dia tidak dustakan ya, alasannya kenapa tidak kerjakan yang diwajibkan gitu. Manusia wajib membenarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beritanya. Jadi kalau sudah diwajibkan harus dilakukan, yang diharamkan yang ditinggalkan. Dan mentaatinya dalam perintahnya, membenarkan dan lawan mendustakan. Jadi kalau orang mendustakan udah pasti dia salah juga. Ketaatan lawannya adalah berpaling. Jadi ada juga orang yang patuh dan berpaling. Berpaling juga masuk dalam sama hal, pelanggaran yang tidak boleh. Sebab Allah mengatakan dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran. Sudah dijelaskan perintah, jelaskan larangan, tidak mau. Dan tidak mau mengerjakan sholat. Tapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran itu sendiri. Dan Allah juga telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Dan mereka berkata kami telah beriman kepada Allah dan Rasul dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Berpaling tadi sudah saya bilang ya. Jadi dia berpaling artinya malas untuk mengerjakan ketaatan yang wajib. Sekali-kali mereka bukanlah orang yang beriman, divonis oleh Allah kalau begitu. Lalu untuk apa syahadat gitu kan? Allah menafikan iman dari orang-orang yang berpaling dari beramal meskipun dia berkata. Sampai Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat penafian iman dari orang-orang yang tidak melakukan amal perbuatan di banyak tempat. Sebagaimana maksudnya banyak tempat ini banyak dalilnya ya. Banyak dalilnya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat penafian iman dari orang-orang. Jadi dihilangkan keimanan dari seseorang. Orang-orang yang tidak melakukan amal perbuatan. Tidak mau menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan. Di banyak tempat, maksudnya di banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah menafikan iman dari orang munafik padanya. Jadi orang munafik pun walaupun dia sholat, walaupun dia ini tetap dihilangkan keimanan darinya. Ibnu Taimiyah juga berkata, kufur bisa berupa mendustakan Rasul dalam apa yang dia beritakan atau menolak mengikutinya, meskipun dia mengetahui kebenaran Rasul, seperti kekufuran Fir'aun, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka. Fir'aun tahu Musa Rasul, dia hanya dihantui ketakutan-ketakutan kalau dia beriman pada Musa, akhirnya martabatnya dia jadi turun. Kok raja beriman kepada masyarakat yang dulu diperbudakkan oleh orang-orang Kipti. Suku Kipti itu suku orang Mesir. Dan Fir'aun adalah rajanya. Bani Israel dulu dianggap budaknya orang-orang Kipti. Allah utus Nabi dari Bani Israel. Jadi kalau Fir'aun menganggap kalau dia beriman pada Musa, dia beriman kepada kalangan rendah. Gara-gara itu dia nolak. Padahal sebenarnya dia tahu ini kebenaran. Dengan beragam macam mujizat yang sudah diperlihatkan. Orang-orang Yahudi, semua Yahudi sekarang itu tahu kalau kebenaran itu adalah Islam. Mereka tahu. Makanya Ibnu Abbas berkata tentang orang-orang Yahudi ini, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkahi. Memang dimurkahi. Maksudnya mereka karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, sementara mereka tahu kebenaran itu sendiri. Atau orang-orang yang seperti mereka. Oleh karena itu Ibnu Wazir berkata, membantah orang yang mensyaratkan keyakinan dalam ucapan kufur. Berdasarkan ini tidak ada ucapan dan perbuatan yang merupakan kekufuran kecuali disertai dasar keyakinan. Bahkan membunuh para nabi sekalipun, padahal keyakinan termasuk rahasia-rahasia yang tertutup, maka tidak akan terbukti kekufuran orang kafir sekalipun ya, kecuali dengan nas khusus pada diri orang tertentu. Jadi maksudnya di sini ini pembantahan kepada orang semua yang mengatakan tidak kafir orang yang tidak mengucapkan dengan lisannya. Gitu kan? Padahal sebenarnya saat tadi dikatakan ada orang bisa kafir dengan membunuh Nabi padahal dia beriman. Nah, tapi dia benci Nabi, dibunuh sama dia, maka kufur, gitu kan? Membunuh Nabi, gitu. Itu tidak boleh atau menolak salah satu daripada Nabi-Nabi ini, karena masih ada kewajiban yang ditolak sama dia. Ini semua makna atau masuk daripada 3 contoh. Lisan bisa membawa pada kekafiran. Keyakinan hati bisa bawa pada kekafiran dan juga aplikasi anggota tubuh juga bisa membawa pada kekafiran. Poin ke-8, kufur terdiri dari berbagai cabang dan kekeliruan golongan-golongan yang menyelisihi ahli sunnah. Dari pemaparan tentang makna kufur di atas, kita mengetahui bahwa kufur bukan hakikat atau cabang yang satu.
yaitu mendustakan dengan hati atau i'tiqadi. I'tiqadi itu keyakinan. Sebagaimana menurut Murji'ah. Kelompok Murji'ah sudah kita sebutkan yang lalu ya. Mereka menolak, mengalihkan makna-makna, nama-nama dan sifat Allah. Akan tetapi kufur adalah cabang-cabang yang beragam dan derajat yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman yang merupakan lawannya juga demikian. Ibnu Qayyim menetapkan hal ini. Dia berkata, kufur memiliki pokok dan cabang-cabang. Sebagaimana cabang iman adalah iman, begitu pula cabang kufur adalah kufur. Jadi kalau ada orang berbuat, misalnya kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian tingkatan. Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah memindahkan duri dari jalanan. Orang kalau melakukan perbuatan memindahkan duri dari jalanan, tetap bagian daripada cabang keimanan itu. Kekufuran juga begitu. Rasa malu adalah salah satu cabang iman, sementara minimnya rasa malu adalah salah satu cabang kufur. Jujur adalah salah satu cabang iman, sementara dusta adalah salah satu cabang kufur. Salat, zakat, haji dan puasa termasuk cabang iman. Meninggalkannya termasuk cabang kufur. Berhukum kepada apa yang Allah turunkan termasuk cabang iman, sementara berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan termasuk cabang kufur. Seluruh kemaksiatan adalah cabang kufur, sebagaimana seluruh ketaatan adalah cabang iman. Artinya perbuatan kemaksiatan sekecil apapun itu sudah merupakan cabang kekufuran. Dia bisa kembali kepada kekufuran nantinya. Sedikit saja orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, sudah bisa membatalkan keimanannya. Kalau ada orang berzina, dia tahu itu pelanggaran, maka dia bertaubat setelahnya, maka itu berarti dia masih dalam keadaan keimanannya, karena dia tidak sampai pada tingkat kekufuran. Tapi kalau dia menghalalkan itu, zina halal kok. Misal, padahal Allah sudah haramkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan sudah sampai pada kekufuran. Padahal perbuatannya sama, gitu kan? Perbuatannya sama. Ibnu Qayyim juga berkata di sini terdapat dasar atau pokok. Dasar lain yaitu bahwa kufur ada dua, kufur perbuatan dan kufur juhud, pengingkaran dan pembangkangan. Kufur pengingkaran adalah kufur kepada perkara yang diketahui bahwa Rasul datang membawanya dari sisi Allah. Karena mengingkari dan membangkang seperti nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan dan hukum-hukumnya. Kufur ini lawan iman dari segala segi. Adapun kufur perbuatan atau amaliyah, maka ia terbagi menjadi dua bagian juga. Pertama yang membatalkan iman dan yang kedua tidak membatalkan iman. Sujud kepada berhala, menghina Al-Quran, membunuh dan mencaci Nabi adalah membatalkan keimanan. Muhammad bin Nasr al-Marwazi menetapkan dasar pokok ini dan dia menisbatkan kepada ulama ahli hadis. Dia berkata, kufur adalah lawan iman. Hanya saja kufur ada dua. Pertama, kufur yang merupakan pengingkaran kepada Allah dan kepada apa yang Allah firmankan. Maka ini adalah lawan dari pengakuan dan pembenaran kepadanya, kepada Allah, dan kepada apa yang dia firmankan. Jadi ini sudah jelas langsung terbatalkan keimanannya. Yang kedua, kufur yang merupakan perbuatan yang merupakan lawan iman juga, yang berupa perbuatan. Kufur memiliki cabang-cabang selain pokoknya. Ia tidak mengeluarkan pemiliknya dari Islam sebagaimana iman dari segi amal perbuatan memiliki cabang bagi akar meninggalkannya tidak mengeluarkan dari agama Islam. Jadi ada perbuatan kufur yang murtad misalnya, membunuh Rasul, menolak Al-Quran. Ini spontan mengeluarkan dari agama Islam. Kufur yang kedua, kufur yang hanya dia masuk dalam cabang-cabang kufur yang sebenarnya berdosa dan itu bisa masuk pada kufur. Meninggalkan sholat bisa membawa dia pada cabang kekufuran. Kalau dia nanti sampai pada tingkat jahdan, membangkang, maka kufur. Dia meninggalkan malas-malas, maka itu cabang kekufuran. Bisa menarik dia pada kekufuran nantinya. Kalau dia terus meninggalkan, terus saja sampai pada tingkat satu waktu dia mengatakan tidak ada sholat karena sudah malas, sudah tidak mau lagi, maka ini sudah sampai pada kekufuran. Selama dia memang masih belum jahdan, belum membangkang itu, maka dia masih dalam keadaan Islam, tapi dosanya dosa kufur. Dosanya dosa kufur. Ini makna daripada perkataan Ibnu Umar juga. Ibnu Umar pernah berkata tentang orang yang meninggalkan sholat malas-malesan, gitu kan? Diingatkan tidak mau, diingatkan tidak mau. Kata Ibnu Umar, kufrun duna kufrin.
Orang ini perilakunya, perbuatannya adalah perbuatan dosa besar, dosa kufur. Tapi dia belum keluar dari Islam. Yang membawa dia keluar adalah pembangkangannya. Gitu. Membawa kepada pembangkangannya. Diriwayatkan dari generasi salaf umat ini adalah pembagian kufur kepada kufur yang mengeluarkan pokoknya dari agama dan kufur yang tidak mengeluarkan pokoknya seperti Ibnu Abbas, Taus, Atha dan lain-lainnya. Jika sudah terbukti bahwa kufur terdiri dari cabang-cabang yang berbeda-beda, bahwa ia memiliki tingkatan-tingkatan, di antaranya ada yang mengeluarkan dari agama, ada pula yang tidak mengeluarkan dari agama, maka adalah mungkin kufur yang tidak mengeluarkan dari agama berkumpul dengan iman pada diri seseorang ini, di diri seseorang. Ini adalah dasar yang agung yang dimiliki ahli sunnah, dan ahli bid'ah menyelisihi mereka dalam perkara ini walaupun nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta ijma' merupakan dalil yang jelas yang menetapkan dasar ini. Jadi apa yang tadi yang saya sempat jelaskan sebelumnya, kalau seandainya ada orang yang tidak mau menjalankan kewajiban, maka perilakunya perilaku kekufuran, cabang kekufuran. Dibagi lagi oleh para ulama, kalau dia membangkang hukum itu maka kufur mutlak, dia harus syahadat. Tapi kalau dia malas mengerjakan ibadah itu, maka dia melakukan perbuatan yang dosanya dosa kufur, tapi tidak keluar dari Islam. Jadi ini yang dimaksud dijelaskan oleh penulis tadi. Jadi kalau orang meninggalkan kewajiban tidak spontan dia kufur, tetapi dia melakukan bobot dosanya, bobot dosa kekufuran, karena ini cabang dari kekufuran kan. Orang mengimani sholat, puasa, zakat, perintah Allah dan mengerjakannya beriman. Orang yang meninggalkan, orang yang membangkang sholat, gak ada sholat, gak ada puasa, kufur. Orang yang malas-malesan, cabang dari kekufuran itu, mendekati kekufuran itu, tapi dia belum keluar dari Islam. Tapi bisa satu waktu dia sampai pada kejahadan itu. Kalau orang sudah misalnya 10 tahun tidak sholat, kemudian ada orang datang, sholatlah kamu. Enggak, saya enggak mau, enggak ada sholat tuh. Karena sudah berkarat di situ. Maka kelalaiannya akan membawa dia kepada kekufuran yang membatalkan keislaman. Kalau dia masih sekedar malas-malesan, sudah cabang dari kekufuran tuh. Sudah berbahaya buat dia, gitu kan. Orang terjerumus pada zina, itu zina Allah haramkan. Kalau ada orang menghalalkan zina, udah nggak apa-apa, zina itu halal, lakukan aja. Berarti dia sudah kufur, batal keislamannya, karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau dia berbuat zina, dia berbuat cabang daripada kekufuran itu, bisa berbahaya buat dia. Belum keluar dari Islam, tetapi bisa membawa dia satu waktu nanti, karena dia sudah keasyikan zina, dia bisa mengatakan zina nggak apa-apa kok, halal, pindah ke tingkat kekufuran itu, gitu kan. Jadi sebenarnya orang di sini yang ingin dititik beratkan, jauhi semua perbuatan kesalahan dosa itu yang akhirnya bisa membawa orang pada kekufuran. Gitu. Harusnya lebih hati-hati. Ini kurang lebih apa yang dijelaskan tadi itu. Jika demikian, maka adanya salah satu cabang kekufuran pada diri seseorang hamba tidak mengotomatiskannya menjadi kafir dengan kufur yang mutlak, sehingga terwujud padanya hakikat kufur. Tadi saya sudah kasih contoh. Sebagaimana orang yang memiliki salah satu cabang iman tidak serta-merta menjadikannya seorang mukmin sebelum dia memiliki dasar iman. Ibnu Taimiyah berkata, adalah berbeda antara kufur yang dinyatakan secara tertentu atau al-mu'arraf dengan alif dan lam, sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa bainal abdi wa bainasy syirki awil kufri illa tarkus shalah. Tidak ada antara seorang hamba dan kufur atau syirik kecuali meninggalkan sholat. Dengan kufur yang disebutkan nakira, kufrun tanpa alif lam dalam konteks penetapannya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Beda pula antara makna suatu nama yang mutlak seperti jika dikatakan kafir atau mukmin dengan makna yang mutlak bagi nama dalam segala penggunaannya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqa'a ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah aku meninggal nanti, di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Ucapannya, selesai paragraf ini baru saya jelaskan ya. Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain adalah tafsir dari menjadi orang-orang kafir dalam hadis tersebut. Dan orang-orang ini dinamakan kafir dengan nama yang terikat, tidak termasuk ke dalam nama yang mutlak jika dikatakan kafir dan mukmin. Maksudnya, makna di sini dibedakan antara kafir secara langsung dikatakan ini kafir, meninggalkan agama Islam kafir. Dengan ada orang kalau berbuat ibadah, berbuat pelanggaran,
bisa perbuatannya membawa kepada kekafiran. Dua penyebutan ini berbeda. Ini maknanya. Kalau ada orang langsung melakukan perbuatan kufur, misalnya dia kafir, murtad dari agama Islam, dia pungkiri hukum-hukum Allah, maka langsung divonis kafir. Ini kafir secara mutlak, kata beliau di sini. Beda ini, ada perbedaan dengan orang yang kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membawanya pada kekufuran. Seperti tadi meninggalkan melalaikan ibadah-ibadah wajib sampai pada tingkat dia akan kufur. Maka ini beda. Seperti sabda Nabi tadi misalnya, janganlah kalian kembali menjadi kafir, gitu kan? Setelah saya meninggal nanti karena saling memenggal leher satu sama yang lain. Maknanya adalah jangan sampai melakukan perbuatan yang membawa kalian pada kekafiran nanti. Kalau kalian saling perang memerangi, akhirnya membunuh yang lainnya, menghalalkan darah saudaranya, bisa membawanya pada kekafiran. Tapi bukan berarti sahabat divonis kafir di sini. Karena secara makna yang dimaksud adalah kalau kalian melanggarnya, masuk dalam cabang yang bisa membawa kalian pada kekufuran yang mutlak. Gitu. Itu yang dimaksud. Ya. Jika makna kufur telah diketahui bahwa ia adalah keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan iman, bahwa ia memiliki cabang-cabang dan derajat-derajat yang berbeda-beda, maka kita mengetahui ya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Murji'ah keliru ketika mereka berkata kufur adalah mendustakan. Jadi kelompok Murji'ah mengatakan begitu mendustakan mutlak dia langsung dikatakan kufur. Menurut penulis ini dikatakan kufur adalah mendustakan. Perkataan Murji'ah keliru dari dua sisi. Yang pertama, ucapan mereka semua orang yang dikafirkan oleh peletak syariat Allah dan Rasul disebabkan tidak adanya pembenaran kepada Rabb-nya, maka Murji'ah membatasi kufur hanya pada mendustakan semata. Jadi ucapan mereka yang mengatakan semua orang yang dikafirkan oleh peletak syariat Allah dan Rasulnya disebabkan tidak adanya pembenaran kepada Rabb-nya, maka Murji'ah membatasi kufur hanya pada mendustakan semata. Jadi kalau Murji'ah begitu mendustakan, maka dikatakan langsung divonis orang ini kufur. Menurut beliau ini pemahaman yang keliru. Kelirunya dari sisi semestinya kufur tidak spontan mendustakan langsung kufur. Bagaimana memahaminya? Kata beliau, mestinya orang yang mengatakan itu dilihat lagi rincian kayak tadi. Kasus Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kufur, dilihat indikasi syariah. Ternyata indikasi syariahnya dia terpaksa, kalau tidak dia akan dibunuh. Ini tidak mutlak, tidak harus divonis langsung kafir. Ammar tidak dikatakan kafir oleh Nabi SAW. Tapi pada saat orang itu betul-betul memang mendustakan, ya sudah, tidak ada keraguan dalam kekufurannya. Yang kedua, ucapan mereka mendustakan adanya di dalam batin, di mana pembenaran lenyap dari orang kafir. Padahal dasar kekufuran iblis, Fir'aun, orang-orang Yahudi dan lainnya, bahkan kebanyakan umat yang kafir tidak berasal dari sisi tidak membenarkan dan tidak mengetahui. Karena tidak seorang pun yang menyampaikan satu berita pun kepada iblis, akan tetapi Allah memerintahkannya bersujud kepada Adam, tapi dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang kafir karena penolakannya itu. Penolakan dan kesombongannya serta segala hal yang mengikutinya, itulah yang membuat dia kafir. Ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim berkata, dua bagian kufur ini yaitu kufur karena mengingkari dan membangkang, dan yang kedua kufur karena berpaling, diingkari oleh sebagian ahli kalam. Mereka hanya menetapkan kufur takdzib, mendustakan, dan jahal, kebodohan. Mereka menjadikan yang kedua dan yang ketiga yaitu kufur kepada mengingkari dan berpaling sebagai kufur karena ia menunjukkan kepada yang pertama, bukan karena ia pada dasarnya kufur. Menurut mereka kufur hanyalah sekedar kejahilan. Barang siapa memperhatikan Al-Quran, sunnah, sirah para nabi dengan umat mereka, dakwah para nabi kepada umat mereka, dan apa yang terjadi di antara mereka, niscaya dia memastikan kekeliruan ucapan ahli kalam, dan dia mengetahui bahwa kebanyakan kufur umat manusia justru didasari keyakinan dan ilmu serta pengetahuan terhadap kebenaran nabi-nabi mereka. Jadi iblis, Fir'aun dan orang-orang Yahudi tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikutinya karena kesombongan, masuk juga pada kekufuran.
Murji'ah keliru ketika mereka mengklaim bahwa tidak beramal sama sekali dan tidak berpegang kepada syariat bukan merupakan kufur selama tidak didasari mendustakan. Maka sebagaimana sekedar jadi ini paragraf yang sekarang menjelaskan semua paragraf sebelumnya. Perhatikan saya bacakan. Murji'ah keliru ketika mereka mengklaim bahwa tidak beramal sama sekali dan tidak berpegang kepada syariat bukan merupakan kufur. Jadi orang tidak beramal, tidak berpegang pada syariat itu bukan kufur. Selama tidak didasari mendustakan. Harus dusta dulu, baru dianggap kufur. Maka sebagaimana sekedar berpegang secara global kepada syariat tanpa membenarkan tidak cukup untuk mewujudkan iman. Begitu pula sekedar membenarkan tanpa mewujudkan berpegang secara global juga tidak cukup. Dalam arti kata memang harus mengikuti tuntunan agama yang ada. Poin yang kedua dan terakhir dalam masalah ini adalah kesalahan ahli bid'ah pada umumnya yang mengklaim bahwa kufur adalah sifat yang satu dengan berpijak pada klaim mereka bahwa iman adalah sesuatu yang satu atau cabang yang satu. Padahal dalil-dalil syar'i sebagaimana telah hadir menetapkan bahwa kufur terdiri dari cabang-cabang yang berbeda-beda. Adalah kufur akbar atau ada kufur di bawah kufur dan begitu seterusnya. Jadi ada orang-orang yang mengklaim kalau kufur itu satu saja. Satu perbuatan kufur, sudah kufur semuanya. Ahli sunnah berpemahaman tidak, ini bercabang-cabang. Dan dirincikan. Kalau dia membangkang, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada perintah Allah, tidak ada surga, tidak ada neraka. Maka ini divonis jelas kekufurannya. Ada orang yang dilihat, dia masuk dalam cabang kekufuran. Seperti pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan dengan bermalas-malasan. Maka ini masuk dalam perilaku cabang kekufuran. Dia belum keluar dari Islam, tetapi dia sudah berbahaya, terancam, bisa masuk dalam vonis itu. Sebagaimana tadi Ibnu Umar mengatakan kufrun duna kufrin. Perbuatan orang yang meninggalkan sholat dengan bermain-main, ya, sengaja malas-malesan dan terus-menerus diingatkan tidak mau tahu, maka dia bisa kufrun duna kufrin. Perbuatan bobot dosanya sama dengan kekafiran, walaupun dia tidak keluar dari agama Islam itu sendiri. Ini kurang lebih kesimpulan dari poin ke-7 dan ke-8 tentang masalah makna kufur. Jadi yang pertama, masuknya kufur kepada lisan, hati, dan juga perilaku sehari-hari. Yang kedua tadi itu pasal ke-7, pasal ke-8-nya menjelaskan tentang masalah bagaimana ahli sunnah wal jamaah menjelaskan kufur itu masih ada cabang-cabang khusus dalam masalah perbuatan itu sendiri. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Bingung ya sama pelajaran hari ini? Kalau kajian kita memang begitu, karena kita merincikan per paragraf ya. Tapi saya sudah kasih kesimpulannya saja. Poin ke-7. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat seorang ulama yang mengatakan bahwa mengadakan suatu kajian di hotel atau rumah itu sama saja mengotak-ngotakkan? Allahu a'lam, saya tidak melihat itu pribadi ya. Saya tidak melihat itu sama sekali. Jadi dimanapun majelis ilmu itu mau dibuka, gitu kan? Selama itu memang ilmu dan dibutuhkan, maka tidak ada masalah. Contohnya adalah riwayat yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha sering kali didatangi oleh para sahabat untuk belajar. Di mana itu? Di rumah Aisyah. Itu kan? Hadisnya jelas dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dari mana kita bisa mengatakan di rumah tidak boleh ada pengajian? Sahabat datang jelas. Berapa kali Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kalau dia sedang didatangi sampai turun ayat hijab. Turun ayat hijab yang menjelaskan bahwasanya kalau hai istri-istri Nabi, kalau seandainya ya ada orang yang bertanya pada kalian, maka turunkanlah hijab, gitu kan? Turunkanlah hijab agar jangan sampai orang yang dalam hatinya ada penyakit mungkin akan mau mengganggu kalian atau tertarik melihat kalian. Tapi banyak sahabat yang datang belajar dengan Aisyah radhiyallahu anha, gitu kan? Dan itu di rumah. Pernah, dan ini rumah atau tempat fasilitas ya. Nabi SAW juga seringkali menyebutkan hadis beliau di pasar. Nabi SAW pernah jalan di pasar, lalu keluarlah hadis man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami, kan gitu. Jadi Nabi SAW menjelaskan perilaku di sini ada perilaku yang salah sahabat di pasar, maka diluruskan. Kalau kita cuma menarik bahwasanya pengajian itu hanya boleh di masjid, ini afdal, lebih baik. Kalau bisa di masjid kenapa tidak, gitu kan?
Tapi bukankah ada hukum-hukum juga yang berlaku di situ ya? Hukum yang berlaku. Jadi itu lebih baik kalau kita bisa. Tapi kalau divonis di rumah tidak boleh, maka ini satu hal yang Allah alam. Pendapat saya pribadi. Mungkin ada ustadz lain punya pendapat, itu hak masing-masing ya. Tapi saya punya dalil yang saya jelaskan tadi. Kalau Aisyah di rumah sering kali menerima sahabat, gitu kan? Dan mereka bertanya, terutama berhubungan dengan masalah hubungan suami istri, masalah rumah tangga. Dan Aisyah tidak datang ke masjid, gitu kan? Di rumah didatangin. Itu berarti sesuatu yang ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Kalau masalah diadakan di hotel misalnya, mungkin kapasitasnya. Kalau kapasitasnya memang besar, lain kalau niatnya memang bermewah-mewahan, itu mungkin lain lagi ya. Itu bab lain lagi. Tapi kita bicara boleh atau tidak boleh. Selama tidak ada pelanggaran agama, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ini yang saya tahu. Sama halnya pengajian antara laki-laki dan perempuan menggunakan hijab atau tidak. Ustaz, kayak kita sekarang pengajian lalu ibu-ibu dan bapak-bapak bergabung, tapi tentu pisah. Seperti ini bapak-bapak sebelah mana, ibu-ibu di sebelah mana gitu kan. Lalu apakah harus antara jemaah pengajian perempuan sama ustadznya ditaruh hijab? Maka ini rincian ulama tidak harus kalau ustadznya laki-laki ya. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih dijelaskan, pernah dikatakan oleh beberapa sahabiat, ya Rasulullah, Anda ini selalu menyampaikan mayoritas pengajian kepada laki-laki. Jadi selalu perempuan kan di belakang. Kami nggak bisa dengar semua nih. Loh, khususkan waktu buat kami. Maka Nabi SAW pun datang kepada para sahabiat, dan sahabiat itu tidak ada hijab antara mereka dengan Nabi SAW. Nabi berbicara depan mereka. Seperti saya bicarakan dengan ibu-ibu ini begitu, tidak ada hijabnya. Jadi berbicara langsung menyampaikan hukum kalian. Paling banyak kalian penghuni neraka karena kalian adalah mengukiri kebaikan suami, karena ini, karena itu. Kalau dibalik hukumnya, kalau ustazah perempuan dengan jamaah laki-laki harus pakai hijab. Itulah yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pakai hijab, itu benar. Jadi kita memahami hukum syar'i dengan dalil yang benar itu penting gitu kan. Masalah interpretasinya, penjabarannya itu masing-masing. Tapi saya tidak setuju kalau ada divonis langsung tiba-tiba ini berarti salah. Sementara itu adalah ijtihad. Beda kalau dalil qat'i. Kalau dalil pasti itu lain, tidak boleh sama sekali. Tapi kalau itu adalah penjabaran ijtihadnya para ulama, maka itu tidak boleh langsung divonis gitu kan. As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah ini sahabat Nabi yang terkenal pertama kali mendirikan sholat Jumat di rumahnya. Waktu itu belum ada masjid ya. Tapi kita bukan bicara masalah sholat, bukan masalah belum ada masjidnya. Tapi As'ad bin Zurarah mendirikan sholat Jumat di rumahnya. Pada saat itu ada khutbah Jumat, ada sholat, dan waktu itu berkumpul 40 orang bersama beliau. Jadi akhirnya ada sholat Jumat dilakukan di rumah. Sekarang kalau misalnya di satu kota tidak ada masjid sama sekali, atau ada orang mengadakan sholat Jumat di kantor, ditutuplah lantai 3-nya untuk musola, masjid, dipakai Jumat. Sahkah sholatnya apa harus di masjid? Sah saja. Karena kalau rumah kita, ini rumah saya 1000 meter, di depan 10 kali 10 meter itu dihukumi sebagai masjid. Nih saya mau wakafin nih 10 kali 10 meter, rumah kita 1000 meter, lalu di-skat, itu sudah jadi masjid. Hukumnya hukum masjid tuh. Udah sholat tahiyat masjid, udah boleh semua. Walaupun tadinya rumah kita itu, tapi kita sudah sekat ya, itu sudah jadi hukum masjid. Berarti sholat di tempat musola yang dibuat di kantor pun, dalam pendapat ini, ya orang masing-masing punya pendapat ya. Saya tidak mengklaim pendapat yang lain salah, tidak. Tapi saya menyampaikan apa yang saya tahu. Maka berarti dia juga dianggap sholat selama itu diniatkan. Masuk dalam sabda Nabi SAW, innama ju'ila li masjid ardal masjid wa tahura. Dijadikanlah bumi ini untuk saya masjid dan suci, gitu kan? Artinya bisa kita bangun di mana saja tempat, yang penting bukan tanah yang haram, maka boleh saja, nggak ada masalah gitu. Ini Allah alam yang saya tahu, ya, yang saya tahu. Tapi di sini tentu tidak boleh kalau berlebihan, gitu kan? Allah alam, itu yang saya tahu. Karena biasanya yang saya kemarin ini diajak oleh beberapa orang teman yang ikut pengajian saya, Ustaz, saya sekeluarga, kami sekeluarga, suami istri kami ini selalu sibuk di rumah. Ada yang juga mengatakan ibu-ibu, suami kami selalu sibuk kerja. Untuk hadir pengajian secara bersamaan susah, gitu kan?
Maka kami memilih, bisa nggak khusus masalah rumah tangga ini dibahas, kajian rumah tangga. Tapi kami mungkin akan sekalian rekreasi keluarga ke satu tempat, mungkin ke puncak, sewa tempat, mereka membayar biaya untuk sewa tempatnya, kemudian diadakanlah pengajian untuk keluarga ini. Materinya khusus masalah keluarga. Allahu a'lam, saya tidak melihat ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran syar'i di situ kan? Jadi karena waktunya tepatnya hanya waktu liburan itu beberapa hari lalu diadakanlah pemahaman intens tentang masalah rumah tangga. Ini saya pribadi ya, dan saya tidak menyalahkan siapapun. Tentu saya juga tidak mau disalahkan karena saya punya dalil masalah itu kan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kenapa orang takut ikut kajian salafi? Allahu a'lam. Kenapa ditakut? Siapa yang takut nih? Katanya keras ya. Biasanya orang kalau bilang keras itu karena ada alasan banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena mereka belum pernah ikut sebelumnya. Dan mereka cuma sampai kepadanya sepotong-sepotong fatwa. Misal dia belum pernah pakai jilbab. Begitu disampaikan, nggak boleh loh ada ustadz ini. Terkenal ustadz dengan julukan salafi misalnya. Dan saya sudah bilang tidak ada kelompok salafi ya. Saya sudah bilang berapa kali. Orang-orang teman-teman kita yang berdakwah mengikuti sunnah Nabi sering mengatakan kaum salaf. Ya, kaum salaf maksudnya orang-orang terdahulu nih. Jadi sahabat, tabi'in itu maksudnya, gitu kan? Tapi divonislah ini kelompok salafi. Biasanya teman-teman yang mengikuti sunnah Nabi ini kalau haram halal, nggak ada toleransi. Memang begitu supaya jelas. So kalau kita masih toleransi, dibungkus-bungkus, dikemas, nanti orang masih setengah-setengah. Emang haram ya haram. Ustaz hukumnya riba gimana? Haram, nggak boleh. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya usahakan untuk keluar. Dikasih tahu. Nggak mungkin. Karena saya kerja di bank Ustaz, kira-kira saya masih bisa nggak kerja dulu beberapa waktu sampai nanti saya dapat kerjaan yang lain. Kalau dia tidak begitu sunnah Nabi, mungkin dia masih bisa mengatakan ya nggak apa-apalah sampai kau dapat kerja. Wah ini berapa hari ditanggung sama dia tuh. Nggak boleh dong. Dia mesti haram ya haram. Allah haramkan loh. Pak nggak boleh. Ibu nggak apa-apa. Nggak boleh loh ya. Sudah tahu. Sebab kalau orang yang berbuat salah tadi bertaubat, ya gitu. Maka apa yang masalah riba misalnya, apa yang dia pernah dapatkan, Allah maafkan tuh. Dia pernah punya rumah, dia punya mobil. Kalau dia belum tahu sebelumnya, maka itu dianggap bagi dia nggak masalah, sudah halal buat dia. Sekarang dia berusaha keluar dari masalah dia. Tapi seorang mufti, seorang alim tidak boleh mengatakan, oh boleh nggak apa-apa. Nah ini boleh nggak apa-apa nih, jadi masalah. Nah ini poin pertama, penyebab pertama. Biasanya karena mereka belum menjalankan perintah agama, kemudian sampai kepada mereka fatwa, sesuatu yang sepotong saja berhubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Masalah tidak pakai jilbab, oh itu berarti berdosa, nanti begini. Dia cuma tangkap itu saja, dia tidak lihat globalnya, gitu kan. Jadi ini saran saya tentunya harusnya mereka hadir, mereka dengar 1 kali pengajian, 2 kali pengajian, lihat materi yang berbeda, maka mereka akan dapat jawabannya insya Allah, gitu kan. Alasan yang lain, emang dasarnya ada juga orang yang maunya itu ilmu agama semua gampang-gampang saja, gitu kan. Nah ini yang berbahaya nih. Jadi dia suka kalau datang pengajian itu ustadznya ceramah 15 menit ceramah, sisanya dongeng, tawa-tawa, gitu kan. Ya ini ustadznya lucu nih, hadir, biar 2 jam tapi 1 jam setengahnya lucu-lucuan, setengah jamnya yang ceramah, gitu. Nah ini wajar mereka nggak mau hadir pengajian yang benar gitu, karena ini ilmu, gitu kan. Ilmu wahyu disampaikan, jadi 1 jam 2 jam ceramah memang ilmu semua, gitu kan. Dia pulang membawa ilmu wahyu itu. Nah beda sekali perubahannya ya. Orang yang hadir di pengajian yang memang disampaikan ilmu yang benar, itu beda perubahannya, drastis tuh terjadi. Pasti oh iya ya ini nggak boleh ya, oh ini boleh ya, jelas bagi dia. Ini seperti hitam dan putih nih. Yang mana nih? Hitam salah, ini gelap, ini putih, jelas. Jadi dia berubah. Jangan heran orang hidup pengajian sunnah itu tiba-tiba berubah drastis bawaannya, cara bicaranya, tiba-tiba dia tinggalkan semua yang salah karena jelas bagi dia ini nggak boleh. Tapi kalau yang seremoni seperti tadi gitu kan, maka jangan heran di 10 tahun pun pengajian tidak ada perubahan, tuh wajar, biasa saja. Karena ditoleransi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini berarti ditanggung oleh yang bilang nggak apa-apa ya. Jadi mungkin seperti itulah yang saya tangkap, Allahu a'lam. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan
Jangan pernah ada orang-orang yang sering mengkotak-kotakkan Islam ini dengan cara, oh ini kamu organisasi ini, oh kamu orang organisasi ini, oh kamu kelompok ini. Itu jangan divonis begitu. Saya sarankan begitu ya. Jadi siapapun yang sedang berbicara depan kita, kalau mereka punya dalil yang jelas, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, jelas dalilnya, gitu kan? Maka kita bisa terima dari dia. Kita bisa terima dari dia. Ini kalau bukan kelompok saya, sudah saya nggak mau terima. Bisa. Gimana cara? Saya pun punya banyak salah. Teman-teman saya yang lain dai juga punya salah, manusia biasa. Dan kami pasti kalau beriman kepada Allah bisa menerima masukan. Saya terbuka sekali, saya sampai sampaikan di YouTube kalau saya pernah menyebutkan sesuatu yang salah, tolong disampaikan. Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya akan terus berkhidmah membantu seseorang ya yang mengingatkan saya satu kesalahan saya. Kita wajar salah. Jadi jangan sampai juga Bapak Ibu memvonis misalnya kalau Ustadz itu tidak mungkin salah. Bisa salah. Bisa salah. Bisa dari riwayat yang salah disampaikan gitu kan. Itu bisa terjadi. Kenapa sekarang Syekh Albani rahimahullah datang membuat buku silsilah hadis sahih, silsilah hadis lemah. Dan ada banyak hadis di buku beliau yang sudah disahihkan oleh perawi-perawi hadis yang terdulu seperti Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Nasai yang lebih dulu, yang jelas-jelas paham agama. Kok bisa beliau datang kemudian beliau mengambil, oh ini hadis ini lemah sebenarnya karena ditemukan jalurnya seperti ini. Oh hadis ini dilemahkan, oh ini hadis sahih karena ini dijalurkan begini. Karena memang setiap orang bisa saja berbuat salah. Bisa saja memang penulis buku itu awalnya memang salah atau malah penyusun yang sekarang salah. Allah memberikan kita akal fikiran untuk bisa menerima dalil-dalil yang ada. Ya. Sebenarnya ulama mengatakan kalau masjid jami' yang dipakai sholat 5 waktu dan ada sholat Jumat, patokannya sholat dipakai sholat Jumat, sama hukum begini. Kalau orang i'tikaf akhir Ramadan, gitu kan? Nah i'tikaf akhir Ramadan itu ulama membolehkan i'tikaf di musola, tapi lebih afdal di masjid yang ada Jumatnya, sehingga dia tidak harus keluar kalau Jumat. Dan diklaim makin banyak saf sholat maka makin afdal, gitu kan? Maka tentu kalau ada tempat yang lebih besar dan dipakai sholat 5 waktu, dipakai sholat Jumat, itu lebih afdal daripada sholat masjid atau tempat yang cuma dipakai duhur saja misalnya, asar saja misalnya. Itu lebih baik. Tapi kalau tempat yang dipakai 5 waktu sholat atau yang besar itu jauh dan yang terjangkau adalah yang terdekat dengan kita dan itu sudah disekat, diniatkan untuk jadi tempat sholat. Apapun namanya, mau musola, mau masjid sama saja sebenarnya, gitu kan? Karena musola saja udah bisa dipakai Jumat kan? Kalau mereka mau buat program bisa taruh mimbar, buatin jadwal, udah khutbah Jumat kecil pun tidak ada masalah. Ngaji, sholat pertanyaannya. Ini mau menjelaskan tapi keliru gimana? Di mana saja? Tadi kan sudah kita jelaskan. Ngaji itu yang kita rasa ada manfaatnya, kita temukan ada pengajian yang bagus di masjid, lakukan di masjid. Tetap lebih afdal kita datang ke rumah Allah, masjid ya. Tapi kalau ada masjid tidak diadakan, tempat kita tidak ada pengajian seorang muslim atau muslimah buat pengajian di rumahnya. Kayak ini misalnya orang lakukan, maka tidak ada masalah selama memang penyampaian itu benar, insya Allah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Innamal a'malu binniyat. Allah akan membalas sesuai dengan niat seseorang. Niatnya ibu mau memberikan anak yatim, Allah kasih sesuai dengan niat kita. Ya, dan saya pernah kasih contoh begini. Kalau misalnya di majelis kita ini ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid mau dibangun 1 miliar. Ayo kita dikeroyokin sama jemaah. Terkumpul uang 1 miliar, lalu orang itu pergi dengan kop surat resmi segala, gitu kan. Kemudian ternyata sebulan kemudian kita dengar orang itu berbohong, dusta. Dia nggak akan masjid, dia bawa lari uangnya. Apa kita rugi? Jawabannya tidak. Kita akan dikasih balasan dengan kadar niat kita. Tetap dapat balasan istana di surga, gitu kan? Sebagaimana hadis. Jadi tergantung niat seseorang. Ibu tadi ada orang-orang bilang mau bantu anak yatim, lalu kita kasih sumbangan. Inilah saya ikutin anak yatim. Itu niat kita untuk itu kan dikasih sama Allah SWT. Baik, ini sudah jam 11, maaf. Hari Jumat ada khutbah soalnya. Dan ada buku saya bawakan, nanti bisa diambil dari Ibu Ami kalau yang berminat, yang saya bilang kemarin, rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Ini saya kemarin sudah cari, ternyata saya temukan ada
cuma 11 biji dan ada 10 biji saya bawa yang